Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diperkumpulkan untuk mempresentasikan serta menjelaskan pasal-pasal tentang kode etik. Ya, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pasal 33 hingga pasal 40 yang akan dipaparkan oleh kelompok 5, diantaranya Agung Hidayatullah, Anissa Catur Pamuji, Atikah Jasmine Nur Safria, Ismi Alifia Selva Karumi, Siti Aisyah, Syifa Luza Nurisfa. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas bab 7 tentang biaya layanan psikologi, pasal 33 tentang penjelasan biaya dan batasan, yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan pasal 33 mengenai penjelasan biaya dan batasan. Jadi, di sini dituliskan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu dihargai dengan imbalan yang sesuai dengan profesionalitas dan kompetensinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa psikologi, kelompok, lembaga, atau organisasi atau institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan psikolog atau ilmuwan psikologi, dengan kewajiban untuk mengutamakan dasar-dasar profesional. Nah, teman-teman bisa melihat penjelasan butir per butir dari kode etik yang dipaparkan oleh HIMSI di e-book yang telah diberikan. Lalu untuk penjelasan pasal 33 ini, dijelaskan bahwa biaya dan batasan psikolog atau ilmuwan psikologi menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan itu, psikologi atau ilmuwan perlu dihargai dengan imbalan sesuai dengan profesionalitas dan kompetensinya. Jadi, penjelasan dari pasal 33 ini sama dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian saya akan menjelaskan contoh dari butir 1, yaitu psikolog akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan secara rinci, mengenai kontak layanan yang dilakukan, kewajiban masing-masing pihak, dan juga penjelasan secara rinci mengenai biaya kepada pengguna layanan atau klien. Dalam hal ini, seorang psikolog harus menjelaskan sesuai dengan perannya dan dengan detail agar dapat dimengerti oleh klien. Penjelasan dalam hal ini juga harus sesuai dengan standar yang pantas untuk pengguna layanan psikologi. Kemudian dicontoh untuk butir 2, jika pengguna layanan psikologi tidak memberikan imbalan kepada psikolog sesuai dengan yang telah ditentukan, maka psikolog bisa melakukan berbagai cara, salah satunya melalui jalur hukum atau memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian contoh yang butir 3, saat pengguna jasa psikologi sedang konsultasi dengan psikolog akan memberikan catatan untuk penanganan kepada layanan. Nah, dalam hal ini, jika pengguna layanan memiliki masalah ataupun kendala semata-mata karena imbalan atau faktor yang lainnya, maka seorang psikolog tidak diperkenankan untuk menahan catatan yang telah diberikan kepada klien atau pengguna jasa tersebut. Kemudian untuk butir 4, seorang psikolog tidak bisa memenuhi atau menerima permintaan dari klien yang melanggar ketentuan atau kode etik psikologi, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya. Contohnya, misalkan saat klien atau pengguna jasa mengajak psikolog bertemu berdua di kamar hotel dan melakukan hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuan, psikolog tidak bisa menerima hal itu sekalipun klien memberikan imbalan dalam bentuk uang atau perhiasan. Lalu untuk butir kelima atau yang terakhir, seorang psikolog yang menjadi sukarelawan atau volunteer di daerah-daerah terpencil ataupun melakukan seminar yang dilakukan secara sukarela dan memberikan sosialisasi yang bermanfaat dan sesuai dengan keahlian juga standar psikolog, profesionalitas psikolog, dan tidak melanggar kode etik psikologi secara sukarela dan tidak mengharap imbalan. Itulah yang dapat saya jelaskan dari pasal 33. Terima kasih. Ya,
Terima kasih kepada Anissa yang telah memaparkan sekaligus menjelaskan pasal 33. Baik, lanjut ke pasal 34 tentang rujukan dan biaya yang akan dijelaskan oleh Ismi. Kepada Ismi, dipersilakan. Saya akan menjelaskan pasal 34, yaitu rujukan dan biaya, yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional lain, atasan atau bawahan, pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Pasal ini menjelaskan bahwa sebelum memulai pekerjaan, para psikolog atau ilmuwan psikologi akan berdiskusi tentang kontrak kerja dengan para profesional lainnya, atasan atau bawahannya. Kontrak kerja itu juga terkait dengan pembayaran yang akan mereka dapatkan. Maka saat psikolog dan atau ilmuwan psikolog mendapatkan klien, upah yang didapatkan sudah otomatis akan terbagi secara adil sesuai dengan diskusi yang sudah dilaksanakan. Contoh dari pasal ini adalah Zara adalah seorang psikolog. Ia dibantu oleh Dita, seorang asisten psikolog, dalam menjalankan layanannya. Mereka bersepakat bahwa Dita akan menerima 45% dari total pembayaran dari layanan yang diberikan. Maka saat ia mendapatkan pembayaran dari klien, ia harus membagi uang tersebut sebesar 45% untuk Dita sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Sekian penjelasan dari saya untuk pasal 34. Untuk pasal selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ismi yang telah memaparkan serta menjelaskan tentang pasal 34. Ya, selanjutnya kita lanjut ke pasal 35 tentang keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana yang akan dijelaskan oleh Atika. Kepada Atika, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pasal 35 mengenai keakuratan data dan laporan kepada pembayar atau sumber dana. Berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar layanan atau sumber dana. Maksudnya, psikologi harus memastikan keakuratan data yang mengandung pengertian sejauh mana data tersebut dapat diandalkan dan data yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini, psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus memastikan data sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Contohnya, Sasa melakukan tes minat bakat ke psikologi. Setelah Sasa melakukan tes psikolog harus mengelola serta memeriksa data sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu selanjutnya, psikolog akan memberikan hasil yang akurat kepada Sasa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Atika yang telah menjelaskan serta memaparkan tentang pasal 35. Ya, selanjutnya kita akan membahas pasal 36 tentang pertukaran atau barter yang akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 36, yaitu pertukaran barter. Isinya, bunyinya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan, hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik dan peraturan yang dihasilkan tidak eksploitatif. Penjelasan dari pasal ini, dalam hal ini, psikologi dan atau ilmuwan psikologi diperbolehkan menerima benda atau imbalan non-uang atas pelayanan psikologi yang diberikan kepada pengguna jasa dan atau praktik psikologi. Selagi tidak bertentangan dengan kode etik dan peraturan yang dihasilkan tidak eksploitasi. Contoh dari pasal ini, psikolog yang berpraktik di kampung atau desa. Masyarakat yang menggunakan jasa psikologi bisa membuat kesepakatan mengenai pembayaran atas layanan yang diberikan berupa hasil perkebunan yang mereka miliki. Contoh pelanggaran dalam pasal 36 ini,
Psikolog meminta imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang mengarah pada hubungan seksual. Sekian pembahasan materi dari pasal 36. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Aisyah yang telah memaparkan serta menjelaskan tentang pasal 37. Ya, selanjutnya kita akan membahas bab 8 tentang pendidikan dan atau pelatihan. Pasal 37 pedoman umum yang akan dijelaskan oleh Agung Hidayatullah, Siti Aisyah. Selanjutnya Ismi Alivia Selma Karumi. Kepada Aisyah dan Ismi beserta Agung dipersilahkan. Pasal 37 tentang pedoman umum. Ayat pertama adalah pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ayat kedua, pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar dan non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lainnya yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Ayat ketiga, pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, himsi, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari himsi. Untuk penjelasan akan dijelaskan oleh Aisyah. Maaf, oleh Agung. Ya, baik. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 sudah dijelaskan oleh Ismi. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan bergelar dan pendidikan non-gelar. Dan pelatihan merupakan langkah yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia. Selanjutnya, contoh akan dipaparkan oleh Aisyah. Baik, contoh dalam pasal ini, Allen menempuh pendidikan di jurusan psikologi di salah satu universitas ternama di Indonesia. Dan ia juga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh HIMSI untuk mendapatkan wawasan tentang psikologi. Selanjutnya, materi akan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih kepada Ismi, Aisyah, dan juga Agung yang telah memaparkan serta menjelaskan pasal 37. Selanjutnya, pasal 38 tentang rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Agung Hidayatullah. Ya, poin 1. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan dan atau pelatihan mengadakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa program yang dirancang memberikan pengetahuan yang tepat dan pengalaman yang layak untuk melakukan. Poin 2, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang memadai dan memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihan secara tepat dengan materi yang akan dibahas. Dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan. Standar ini tidak membatasi pendidik, pelatih, ataupun supervisor untuk memodifikasi isi. Program pendidikan dan atau pelatihan atau persyaratan jika dipandang penting atau dibutuhkan selama peserta pendidikan dan atau pelatihan diberitahukan akan adanya perubahan dalam rangka memungkinkan mereka untuk memenuhi persyaratan pendidikan dan atau pelatihan. Poin ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyusun program pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berorientasi pada kesejahteraan peserta pendidikan dan atau pelatihan. Jika psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan program yang telah disusun oleh pihak lain, maka ia seyogyanya
dapatkan izin penggunaan program tersebut atau setidak-tidaknya mencantumkan nama penyusun program. Poin 4, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan dan atau pelatihan diawali dengan menyusun rencana berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan psikolog dan atau ilmuwan psikologi, membuat desain pendidikan dan atau pelatihan, melaksanakan dan melaporkan hasil yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etik. Nah, dari keempat poin atau ayat di atas tadi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa pasal ini membahas hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam membuat rancangan dan penjabaran program pendidikan dan atau pelatihan. Dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, 1. Tanggung jawab dalam memastikan rancangan pendidikan dan atau pelatihan dengan benar dan tepat. Yang kedua, membuat standar materi pembahasan dalam pendidikan dan atau pelatihan dan memastikan materi sesuai dengan kebutuhan dan melakukan modifikasi apabila diperlukan. Yang ketiga, menyusun materi berdasarkan teori ilmiah dan mencantumkan sumber materi apabila berasal dari sumber lain selain psikolog atau ilmuwan psikologi. Yang keempat, langkah-langkah dalam pendidikan dan atau kepelatihan adalah dimulai dengan teori yang relevan, membuat desain pendidikan, melaporkan hasil pendidikan sesuai dengan kompetensi. Nah, saya ambil contoh 1. Pada saat saya SMP, di sekolah saya mengadakan suatu acara sosialisasi tentang cara bijak mengakses internet. Nah, di situ diajarkan dan dilatih untuk selalu bijak dalam menggunakan internet, bahwasanya menggunakan internet yang baik itu harus bisa memilah-milih informasi yang belum tentu banyak dan masih banyak lagi yang saya dapatkan pada saat itu. Itu salah satu contoh dari poin-poin atau ayat-ayat pasal 38. Selanjutnya contoh pelanggaran dalam pasal 38 ini, misalkan ada seseorang yang merasa bingung dengan pembuatan jurnal, penelitian dalam menyampaikan suatu pendapat. Lalu, ia mencari sekaligus menggunakan pendapat atau pandangan orang lain tanpa seizin orang tersebut, maka orang yang mengutip pendapat orang lain tanpa seizinnya dan tidak mencantumkan nama sumbernya, orang tersebut telah melanggar kode etik pada pasal 38 ayat 3. Nah, itu salah satu contoh pelanggaran pada pasal 38 ayat 3. Ya, terima kasih. Sekian paparan dan penjelasan dari pasal 38. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Selanjutnya langsung ke pasal 39 tentang keakuratan dalam pendidikan dan atau penelitian yang akan dibahas atau dipaparkan serta dipresentasikan oleh Atika, Anissa, dan juga Siva. Kepada Atika, Anissa, dan juga Siva, dipersilakan. Ya, terima kasih. Pasal 39 mengenai keakuratan dalam pendidikan dan atau penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau penelitian berdasarkan perkembangan kemajuan, pengetahuan terkini, dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoretik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan dari pasal 39 ini adalah, para psikolog atau ilmuwan psikologi selalu memastikan bahwa rencana pendidikan atau pelatihan bagi calon psikolog atau ilmuwan psikologi itu berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan yang terkini sesuai dengan materi yang akan dibahas. Sekian penjelasan. Untuk penjelasan, lalu untuk contoh akan dijelaskan oleh Siva. Pada Siva, dipersilakan. Baik, terima kasih. Contoh pada pasal 39 ini adalah, di masyarakat sedang hangat membicarakan tentang depresi atau anxiety, maka dari itu para psikolog dan atau ilmuwan psikolog akan memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada para calon psikolog dan atau ilmuwan psikolog
tentang kedua hal tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Anissa Catur Pamuji, Atika Jasmine Nur Safria, serta Siva Luza Nurisfa yang telah menjelaskan dan memaparkan pasal 39. Selanjutnya, pasal 40 tentang informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Siva. Kepada Siva, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pasal 40, yakni informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika A. Pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. B. Pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal syarat untuk kenaikan jabatan. Dapat disimpulkan, informed consent berarti persetujuan partisipan atau responden untuk berpartisipasi dalam suatu penelitian dan pendidikan oleh individu, sehingga mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan untuk berpartisipasi atau tidaknya dalam suatu penelitian tanpa adanya paksaan. Lalu aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent adalah: pertama, ketersediaan untuk mengikuti penelitian dan atau praktik psikologi tanpa paksaan. Lalu kedua, perkiraan lamanya penelitian dan atau praktik psikologi. Ketiga, gambaran tentang apa yang akan dilakukan dalam proses penelitian. Dan keempat, jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Lalu, contoh pada pasal 40 adalah Santi seorang ilmuwan psikolog. Ia diminta untuk melakukan penelitian tentang suatu hal. Saat ia menemukan narasumber atau responden yang tepat, ia meminta izin persetujuan responden dahulu untuk ketersediaannya untuk menjadi responden penelitiannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Siva yang telah menjelaskan pasal 40. Ya, terima kasih. Mungkin kita sudah menjelaskan dan memaparkan serta mempresentasikan dari pasal 33 hingga pasal 40, yang dimana dapat saya simpulkan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi haruslah menjunjung tinggi profesionalitas untuk meningkatkan kompetensinya. Selain itu juga, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memastikan keakuratan data serta laporan klien, lalu bertanggung jawab dalam memastikan rancangan pendidikan dan atau pelatihan dengan benar dan harus mendapatkan izin atau persetujuan untuk melaksanakan pendidikan dan atau pelatihan kepada klien. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.